Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 4 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat ya anak-anak ya. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama, semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak, sebelumnya saya ingatkan dulu ya, yang belum melaksanakan sholat duha silakan melaksanakan sholat duha. Oke anak-anak, langsung saja ya kita buka. Nah, halaman 72, paket halaman 71 nih. Halaman 71. Pelajaran 7, beriman kepada malaikat ya anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita bisa beriman kepada malaikat dengan benar ya anak-anak. Maksudnya apa? Kita tidak salah jalan dalam beriman kepada malaikat. Misalnya apa? Menganggap malaikat itu adalah anaknya Tuhan misalnya ya, anaknya Allah, itu enggak boleh. Maka di pelajaran ini kita akan belajar beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat Allah dengan benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai. Oke, cermati dan bacalah ayat berikut ya. Kita baca ayat dari Al-Quran yang menerangkan tentang iman kepada malaikat ya anak-anak ya. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ayat ini menerangkan tentang rukun iman ya anak-anak ya. Salah satu rukun iman ya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, yang kedua malaikat-malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya. Karena beriman kepada malaikat beriman kepada malaikat oleh Allah disebutkan sendiri dalam Al-Quran, maka beriman kepada malaikat adalah hal yang wajib ya anak-anak ya. Meyakini malaikat adalah termasuk rukun iman yang wajib kita yakini. Nah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Artinya iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini, saya beriman kepada Allah Pak, tapi nggak beriman kepada malaikat. Nah itu nggak benar, ya, nggak benar. Kalau kita beriman kepada Allah, otomatis kepada malaikatnya juga beriman, kepada kitab-kitabnya juga beriman, dan rasul-rasulnya, hari akhir dan qada juga beriman. Karena itu termasuk satu paket, yaitu terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Ya. Nah, tahukah kamu arti iman kepada malaikat? Nah, bagaimana cara beriman kita kepada malaikat? Siapa namanya malaikat? Tugasnya apa? Hikmahnya apa? Nah, kita simak penjelasan berikut ini ya. Kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 72, makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, ini ya. Ini ada ilustrasi gambar seorang guru yang sedang menerangkan kepada anak didiknya ya. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Yang pertama yaitu satu. Ini yang penting ya. Satu ini meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang pertama kita yakin kalau malaikat itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kenapa tidak bisa melihat? Karena malaikat adalah termasuk makhluk ghaib yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera kita. Kita melihat juga nggak bisa karena ghaib ya. Mendengar juga nggak bisa. Meraba juga nggak bisa. Kok bisa Pak? Ya bisa karena itu makhluk Allah. Karena makhluk Allah. Karena makhluk Allah itu ada yang makhluk yang biasa ya, yang nyata, dan ada yang gaib. Kalau yang nyata itu seperti manusia, hewan, tumbuhan ya, matahari, bulan, bintang, bumi, itu semuanya bisa kita lihat, bisa kita raba. Kalau sampai bisa kita raba. Tapi ada juga makhluk Allah itu yang enggak kelihatan, seperti malaikat, jin, itu enggak bisa kita lihat karena kita enggak mempunyai perangkat untuk melihat malaikat. Kok malaikat, makhluk Allah yang ada enggak bisa kita lihat saja banyak. Misalnya apa? Virus itu, virus corona yang kita takuti itu, ya, yang sekarang lagi viral itu juga enggak bisa dilihat kecuali dengan perangkat. Ada, nggak kelihatan. Tapi kalau benar-benar dilihat dengan perangkat, ada, dengan mikroskop itu bisa dilihat. Sama dengan malaikat, ada. Tapi kalau kita punya perangkatnya, kita bisa melihat. Siapa yang diberi perangkat oleh Allah bisa melihat? Misalnya para rasul, itu Allah dikasih izin untuk melihatnya. Ya, bisa melihat malaikat. Maksudnya bagaimana? Bisa para nabi, para rasul itu bisa melihat karena Allah diberi izin, ya, dibuka penglihatannya sehingga bisa melihat. Kalau kita apa bisa Pak melihat malaikat? Bisa saja, ya. Bisa kapan? Tapi waktunya bukan sekarang. Waktunya nanti kalau kita sudah di akhirat, maka kita bisa melihat malaikat. Karena di akhir nanti penglihatan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita akan menjadi tajam sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib. Kalau sekarang kita belum bisa melihat malaikat, tapi wajib percaya adanya malaikat. Nah, yang nomor 2, meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ini yang penting. Yang kedua ini juga penting. Kita harus meyakini kalau malaikat itu adalah makhluknya Allah, bukan anak Allah. Maka nggak boleh menyembah malaikat, dosa itu namanya musyrik, nggak boleh, dosa. Yang wajib sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita terlalu ngefans sama malaikat ya, terlalu kagum sama malaikat. Wah, malaikat itu sayapnya ada sayap, pasti gagah ya. Nah, walaupun gagah jangan kita sembah. Ya, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah. Yang wajib kita sembah hanya Allah saja. Karena Allah yang menciptakan segalanya, mulai dari hal yang gaib maupun hal yang nyata. Oke, yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus
sifat khusus. Karena makhluk Allah itu seperti yang saya terangkan tadi, ada yang gaib, ada yang nyata. Kalau yang gaib itu mempunyai sifat khusus, nggak sama dengan manusia yang nyata. Kalau manusia kan bisa dilihat, bisa dipegang ya, bisa didengar suaranya. Kalau malaikat mempunyai sifat khusus, beda dengan makhluk lainnya. Apa perbedaannya? Yang pertama, selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat ini selalu patuh kepada perintah Allah, nggak pernah membangkang sedikit pun. Suruh bertasbih, tasbih terus. Sebelum diperintahkan berhenti, nggak berhenti. Ya, nggak berhenti. Kenapa? Karena malaikat nggak mempunyai nafsu, nggak punya keinginan ya. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakanlah langsung ya, terus menerus, nggak capek. Nah, kalau kita kan capek, suruh sholat coba, kadang sholat, suruh baca Al-Quran ya kadang baca, kadang enggak, suruh mengaji ya kadang baca, kadang mengaji, kadang enggak. Kalau kita kan enggak selalu kan, karena kita mempunyai pilihan ya, kita mempunyai nafsu ya, punya keinginan. Oleh karena itu ibadahnya malaikat dengan ibadahnya manusia lebih Allah senangi ibadahnya manusia. Karena manusia mempunyai pilihan tadi, dan tidak mati kecuali atas izin Allah. Malaikat itu enggak mati, enggak ada malaikat bayi, malaikat muda, malaikat dewasa, malaikat tua itu enggak ada. Ya diwujudkan ya panggah itu ya, tetap hidupnya, kecuali atas izin Allah bisa berubah ya. Diciptakan dari cahaya. Nah, ini bahan dasarnya manusia kan dari saripati tanah kan. Kalau malaikat itu berasal dari cahaya. Nah, bagaimana Pak cara membuat malaikat dengan cahaya? Nah, itu kita nggak tahu. Kita harus yakin kalau Allah mampu menciptakan malaikat dengan wujudnya yang seperti Allah terangkan, yang tidak bisa kita lihat. Nah, dan malaikat tidak makan, tidak minum, makanya selalu taat. Nah, nggak pernah lapar kok, nggak pernah nggak punya nafsu. Dan malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, nggak mempunyai jenis kelamin ya, karena nggak pipis kan malaikat ya, nggak pernah ke toilet kan malaikat. Makanya selalu dia taat kepada Allah, karena dia tidak membutuhkan makan, nggak membutuhkan minum, nggak membutuhkan tidur, nggak mempunyai nafsu, nggak membutuhkan apa-apa, cuma patuh kepada Allah. Yang terakhir yaitu malaikat memiliki tugas-tugas tertentu ya. Malaikat ada banyak sekali ya, ada miliaran, mungkin triliunan ya, karena dari awal diciptakan sampai sekarang nggak pernah mati, dan Allah menciptakan terus untuk beribadah pada Allah itu, dan tidak pernah mati. Tetapi yang wajib kita yakini cuma 10 malaikat, yang wajib kita ketahui cuma 10 malaikat beserta tugasnya, itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang wajib itu cuma 10 yang wajib kita ketahui, yang lainnya tidak wajib kita ketahui. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu ya. Ada yang malaikat disuruh cuma mencabut nyawa, itu malaikat Israel. Malaikat Israel dia mencabut nyawa tok tugasnya, nggak menurunkan hujan ya. Cuma itu, karena yang diperintahkan cuma mencabut nyawa. Kalau Mungkar Nakir cuma menyanya kubur tugasnya, nggak pernah membagi rezeki, itu nggak pernah ya, cuma menanya di kubur tok, karena Allah memerintahkan itu saja. Nah, dari keterangan yang saya sampaikan mungkin cukup sekian ya makna beriman kepada malaikat Allah. Apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan hubungi saya Jabri ya, atau lewat WA Group apabila ada pertanyaan. Nah, saya kira cukup sekian untuk pelajaran makna beriman kepada malaikat. Untuk Jumat depan kita lanjutkan dengan mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Oke, saya akhiri sekian dulu anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, doa kafaratul majlis. Semoga pelajaran yang kita dapat tadi
ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.